Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kembali lagi di agenda KPMP rutin Fisika dan Astronomi hari ini, itu pada tanggal 17 ya? 18, 17, hari Selasa, 17 November 2020. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Mangga untuk mengawalinya. Kemarin terakhir kita udah ada pertemuan terkait astronomi, pekan lalunya lagi udah ada pertemuan fisika. Nah, sekarang kita akan pertemuan, fisika kembali. Maka dari itu, aku persilahkan kepada, Teh Elizabeth ya, untuk menyampaikan bahasan hari ini. Oke, makasih Baim. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di KPMP Fisika dan Astronomi kali ini. Sekarang kita bahas soal ulangan yang kalau nggak salah tentang gerak melingkar sama ada satu lagi tentang gerak parabola. Jadi ini aku mau share screen. Nah kan soalnya itu diketahui si frekuensinya tuh kan di 150 putaran per menit. Sebuah benda bermassa 100 gram berputar melingkar beraturan sebanyak 150 putaran tiap menitnya. Jari-jari lingkarannya 40 cm. Tentukan laju linear, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Nah, di sini aku tuh udah tulis diketahuinya bisa dilihat ini F-nya 150 per menit. Kan karena karena kita mau mengubah ke sekon, jadi kita ubah jadi 150 per 60 sekon karena 1 menit itu kan 160. Terus yang kedua diketahui juga R-nya atau jari-jari 40 cm. Diubah juga jadi meter jadi 0,4. Masanya tuh 100 gram diubah juga jadi 0,1 kg. Yang ditanyakannya yang pertama laju linear benda. Yang A berarti ya. Sebenarnya rumus V ini kan banyak ya, nggak hanya 2 PRF, tapi 2 PR bagi T juga, atau bisa kecepatan sudut dikali jari-jari. Cuman karena di sini udah ada R-nya, di sini udah ada F-nya, jadi kita pakai yang simple aja, yang udah diketahuinya gitu. Jadi tinggal masukin aja. Ini 2, kita Pi-nya pakai yang 3,14. R-nya yang tadi yang udah diubah 0,4. Terus F-nya itu yang ini tadi nih yang udah diganti ini 160 per sekon. Ini tuh sengaja ya aku coret biar gampang ngitungnya. Ini dicoret, nolnya dicoret, 15 bagi 6. Ini tuh maaf ya salah, harusnya ini 3. 3 ini 3 per 2. Jadi nanti kalau misalnya dihitung hasilnya jadi 6,28 meter per sekon. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu gak? Atau kecepatan? Lancar gak? Aduh maaf ya. Sebelumnya ada yang tanyain dulu atau enggak? Enggak, Teh. Oke, kalau enggak lanjut aja ke yang B-nya. Yang B-nya itu ditanyain percepatan sentripetal atau simbolnya itu AS. Rumusnya itu kan sebenarnya kan fisika kan ada satu rumus dan rumusnya itu berturun-turunan. Nah, di sini aku tuh pakai yang AS sama dengan V kuadrat per R. Kenapa aku pilih itu? Karena aku biasanya suka ngikutin dari diketahui yang sudah ada gitu. Jadi biar nggak usah nyari-nyari lagi.
ini V-nya udah ada ya tadi 6,28 meter per second. Terus ini R-nya juga udah ada yang tadi. R-nya udah ada yang tadi 0,4 meter. Terus tinggal disesuaikan dengan rumusnya V kuadrat per R berarti 6,28 dikuadratkan lalu dibagi 0,4. Kalau dihitung hasilnya segini 98,596. Satuannya itu meter per second kuadrat. Aduh lupa lagi. Meter per second kuadrat ya. Terus lanjut aja ke yang C. C-nya itu ditanyainnya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu kan simbolnya Fs. Nah, rumusnya juga ini banyak. Sebenarnya ada Fs sama dengan M kali AS. Ada juga Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. V kuadrat yang per R ini kan kalau misalnya yang ini nih. Yang ini kalau misalkan yang ini kalau misalnya di itu kan jadi AS, jadi langsung aja M dikali percepatan sentripetal. Terus tinggal disubstitusikan masanya itu yang udah kita ubah tadi 0,1 kg dikali percepatan sentripetalnya yang udah ditanyakan sebelumnya. Hasilnya tuh 9,8596. Udah nomor 1 segitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau misalnya nggak ada, berarti lanjut aja ya. Langsung kita ke nomor 2. Bentar ya, aku matikan dulu share screen-nya. Nomor 2, ditanyakannya itu, soalnya itu ada gambar roda kayak gitu. Pertanyaannya itu 3 buah roda A, B, dan C dirangkai seperti gambar. Masing-masing berjari-jari 6 cm, 4 cm, dan 8 cm. Roda A dan B dihubungkan dengan rantai dan roda C seporos dengan B. Jika roda A berputar dengan 2 putaran tiap detik, tentukan kecepatan linear roda C. Nah, seperti biasanya kalau di fisika kita kan suka nulis diketahui, ditanyakan jawabnya. Diketahuinya ini tadi jari-jari A-nya tuh 6 cm atau 0,6 meter. Yang RB-nya itu jari-jari B-nya itu 0,04 meter. Yang RC-nya 0,08 meter. Terus ada satu lagi yang diketahuinya itu kalau ini kan di kata-katanya itu jika roda A diketahuinya itu emang jika roda A berputar 2 putaran tiap detik. Nah, itu tuh bisa dibilang itu tuh kecepatan sudutnya gitu. Kecepatan sudutnya jadi 2 radian per second. Itu satuan dari kecepatan sudut atau angular. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya kecepatan pada roda C. Nah, terus kita cari jawabannya dengan cara yang pertama itu cari WB-nya dulu. Kenapa cari WB-nya? Cari WB antara roda A dan B. Kenapa? Karena dihubungkan dengan rantai gitu loh. Karena kita mau cari kecepatan pada roda C-nya harus tahu WB-nya dulu sesuai dengan persamaan ini. Kita fokus ke yang ini dulu. Ini persamaannya itu kecepatan A sama dengan kecepatan B. Di mana kecepatan itu kan W kali R. Jadi ini W A dikali RA sama dengan WA dikali RA sama dengan kecepatan sudut B dikali jari-jari B.
Ini kita udah tahu nih. Ini kita udah tahu WA-nya berapa di sini. 2 radian per second. Terus RA-nya tuh kita juga udah tahu 0,06. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. Lalu WB-nya tuh kan kita nggak tahu karena ini WB ini yang ingin dicari supaya bisa kita cari yang kecepatan roda pada C-nya. Lalu setelah udah dimasukkan semua angka-angka yang dibutuhkan, 2 dikali 0,6 itu kan 2 dikali 0,06 itu kan 0,12. Untuk mencari WB berarti 0,12 dibagi 0,04. Kalau misalkan ini dicoret, ini dicoret, berarti 12 bagi 4 3 kan. Berarti kecepatan sudut B pada roda B yaitu 3 radian per sekundnya. Jangan lupa pakai satuan juga. Untuk mencari yang kecepatan pada roda C-nya kita nggak pakai persamaan yang pertama lagi karena kalau pada roda C ini dia bukan dihubungkan dengan tali melainkan dia itu sepusat satu poros dengan roda B. Makanya kita pakai persamaan yang lain lagi yaitu kecepatan sudut B sama dengan kecepatan sudut C. Di mana kecepatan sudut ini tuh enggak V kali R, tetapi V bagi R. Kita jabarin, jadi VB per RB sama dengan VC per RC. Karena kita tahu, ini kita nggak perlu cari ini ya, nggak perlu cari VB-nya berapa, RB-nya berapa. RB kita udah tahu, tapi kita nggak perlu nyari VB-nya lagi karena VB per RB ini udah termasuk WB. WB kita udah tahu kan berapa tadi nilainya? 3. WB itu 3 nilainya. Jadi kita tinggal substitusiin aja. 3 sama dengan VC per 0,08 dari jari-jari yang C ini nih. Nah, untuk mencari VC ini kita dikalikan 3 dikali 0,08 itu kalau dihitung jadi 0,24. Maka kecepatan roda pada C yaitu 0,24 meter per second. Jangan lupa tetap satuannya wajib ya. Karena itu juga kadang ada guru-guru yang nggak mau nilai kalau nggak ada satuannya. Mungkin udah sampai nomor 2, ada yang mau tanyain dulu nggak? Enggak, Teh. Atau mau lanjut aja? Jadi berarti lanjut aja ya. Bentar dulu ya, sebentar. Ada yang mau minta join dulu. Terus kita lanjut aja ke yang nomor 3 berarti ya. Maaf ya sebelumnya aku ulangi lagi, aku pakai foto, nggak pakai nulis-nulis gitu karena ada kendala gitu. Jadi aku pakai pen aja deh disalin. Pertanyaannya sebuah meriam, kalian juga sambil imajinasiin ya dari kalau misalnya dengan kecepatan awal, berarti V awalnya itu atau V nolnya itu 50 meter per second. Jadi soalnya itu sebuah meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Cos 30 derajat itu 4/5 dan sin 30 derajat itu 3/5. Apabila gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan A kecepatan meriam setelah 0,5 sekon. Nih aku langsung aja ya yang aku gedein biar fokusnya ke sini dulu. Yang A dicari V setelah 0,5 second.
Kalau misalnya kita cari V gini tuh berarti kita tuh mencari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Untuk mencari masing-masing Vx-nya itu yang pertama Vx persamanya itu V0 atau kecepatan awal dikali cos sudut elevasinya atau dikali cos 37 derajat. V0-nya itu kita tahu 50 meter per sekon. Dikali cos 30 derajat itu kan 4/5. Ini sengaja aku coret biar mudah ngitungnya. Jadi 10 dikali 4, 40 meter per sekon. Nah ini yang untuk V-nya tadi kan kita udah menemukan vektor yang X, kan kita cari yang Y-nya. Y-nya itu V itu persamanya itu V0 dikali sin sudut elevasi min GT. V-nya ini 50, sin derajatnya itu 3/5, min G-nya itu 10, T-nya itu 0,5. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung 50 dikali 3 dibagi 5, ini tetap kayak biasa aku coret biar mudah ngitungnya. Terus 10 dikali 0,5, hasilnya tuh 25 meter per sekon. Kalau misalkan kita udah nemuin Fx-nya, terus kita udah nemuin vektorianya, kita tinggal dikuadratkan lalu diakarin. Ini persamaannya V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Substitusikan Vx-nya berapa, Vy-nya berapa. Hasilnya akar dari 225 itu 47,169 atau bisa dibulatkan jadi 47,2. Lanjut ke bagian B-nya. Ini yang B itu ditanyakan posisi meriam setelah 0,5 second. Berarti X saat 0,5 S. X ini kan jarak ya. Jarak atau posisi itu persamaannya V0 kali cos sudut elevasi dikali T. V0-nya 50, cos 30 derajat. Ini aku langsung ya, nggak ditulis lagi cos 37 derajat. Cos 30 derajatnya itu 4/5 dikali T, hasilnya tuh 0,5. T-nya itu 0,5. Ini 5-nya dicoret, berarti 10 dikali 4, 40 dikali 0,5 hasilnya 20 meter. Lanjut yang C. Yang C itu ditanyakannya tuh ketinggian maksimum yang dicapai meriam berapa? Ketinggian maksimum, berarti H maksimum atau Y. Y itu kalau aku tuh singkatannya tuh Y karena ketinggian puncak sampai titik puncak gitu. Tapi bisa juga H maksimalnya. Persamanya tuh V0 kuadrat, buka kurung V0 kuadrat, dikali sin 37 derajat kuadrat, dibagi 2G. Ini harusnya gini ya. Harusnya gini, cuman tadi, salah. Cuman tadi kelewat, jadi harusnya gini. Biar lebih ngerti, cuman tadi kelewat, jadi dibaginya di samping aja. Jadi kapan? Udah gitu aja. Lanjut aja, jadi V0 kuadratnya tuh 50 kuadrat. Aduh ini kehapus ya. Sin derajat kuadratnya itu berapa ya tadi? Lupa aku juga. 3/5. 3/5 dikali 4/5 dibagi 2G. G-nya 10 kayak biasa. Terus kalau udah digituin, dihitung 50. Ini kenapa aku pisahin gini? Karena aku pengen sistem coret gitu loh.
biar kayak hitungnya tuh nggak perlu pakai kalkulator, bisa pakai tangan gitu. Jadi ini tuh 50 dibagi 25, 2 hasilnya. Terus ini 0, 0-nya dicoret, 2-nya dicoret, hasilnya tinggal ini yang nggak dicoret sama ini. Jadi hasilnya itu 5 dikali 9, 45 meter. Udah ketemu yang C. Lanjut lagi ke yang D. D ditanyakan jarak tembakan yang dicapai Meriam. Berarti jarak maksimal yang bakal ditempuh oleh si Meriamnya. Jarak yang ditempuhnya itu pakai persamaan X sama dengan 2 V0 kuadrat sin derajat sin sudut elevasi dikali cos sudut elevasi per G. Kalau misalkan 2 V0 kuadrat cos 37 derajat dikali sin 30 derajat juga nggak apa-apa ya, nggak ngaruh gitu posisinya. Ini dimasukin aja, V0-nya tuh 50 kuadrat, sin 37 derajat tuh 3/5, cos 37 derajat tuh 4/5, dibagi G-nya tuh 10. Hasilnya ini 50 kali 50 25 2.500, 3 kali 4 12, 5 kali 5 25. Ini udah dicoret, sisanya 5. Jadi hasilnya tuh udah dihitung-hitung tuh segini nih. 240 meter. Gitu. Lanjut lagi ke nomor terakhir, atau ada yang mau tanyain dulu nih, soalnya tinggal satu lagi. Maaf ya tadi ada kendala dikit gitu. Yang nomor 4 ini tuh ini buat yang datang aku minta maaf sekali lagi ya, nggak bisa nulis gitu, soalnya ada kendala gitu. Jadi aku tulis terus aku tulis terus aku foto gitu. Aduh, bentar ya. Maaf tadi lagi ngecas dulu. Langsung aja biar cepat. Nomor 4 soalnya pertanyaannya itu sebuah batu masanya 0,5 gram. Ini maaf kepotong. Masanya 0,5 gram. 0,5 kilogram dilemparkan mendata dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Berarti V 0-nya itu 15 meter per sekon. Dari ketinggian 20 meter, hanya 20 meter, di atas tanah. Apabila gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A, B, dan C. A-nya itu yang pertama. A-nya itu yang pertama, ini biar nge-zoom ya, biar jelas. A-nya itu ditanyakan tuh untuk mencapai tanah. T-nya tuh berapa? Kita tuh di sini bisa pakai rumus atau persamaan yang H maksimal, yang bukan yang H maksimal, yang ketinggian biasa, yang ada kayak bola gitu dilemparin gitu. Ini pakai rumus ini. Jadi persamaannya H sama dengan setengah G dikali T kuadrat. Atau karena kita mencarinya T bukan mencari H, H-nya itu dimasukin yang ini. H-nya itu 20 meter. Substitusikan.
Jadi 20 sama dengan setengah dikali G-nya 10, T-nya yang ditanyakan, jadi kita tulis T aja. Ini 2 bagi 10 bagi 2 kan 5 ya. Jadi aku langsung aja nulisnya. Harusnya 20 sama dengan 5 T kuadrat, tapi aku langsung ditulis 20 bagi 5 aja sama dengan T kuadrat. Berarti T sama dengan akar dari 4 yaitu 2 sek. Nah, ini biar lebih tepat. Lanjut ke yang nomor B. Ditanyakannya itu X itu jarak mendatar yang dicapai oleh batu. X ini simpel ya, persamaannya cuma X sama dengan dikali Pi. Ini tuh 0, Pi 0 dikali T. Pi 0-nya itu berapa? Pi 0-nya tuh ini 15 meter per sekon dikali T. T-nya itu yang udah kita temuin tadi loh. Yang ini 2 sek. Terus jadi 15 dikali 2, 30. Ini lupa lagi nih. 30 meter. 30 meter itu. Terus yang terakhir yang C, kecepatan batu saat mencapai tanah. V, berarti kan kecepatan tuh V. Kecepatan batu saat mencapai tanah. Oh. Kecepatan batu saat mencapai tanah kan tadi V 0-nya itu bisa dibilang Vx-nya ya, karena itu loh. Karena ini apa sih namanya? Mendatar gitu pada vektor X gitu, terus V-nya itu pakai persamaan G dikali T, langsung kesampingin, G-nya itu 10, T-nya itu 2 dari yang udah kita cari tadi akar 4, sama dengan 20. Ini harusnya meter per sekon, ini harusnya juga meter per sekon. Lalu divektorkan, lalu diakarkan, jadi akar dari 15 kuadrat, dari 15 kuadrat ini ditambah 20 kuadrat ini, udah gitu 15 kali 15 225, 20 kali 20 400, ditambahin 625, lalu diakarkan hasilnya 25 meter per sekon. Udah deh, segitu aja. Cuman 4 soal ya kan. Ya udah, kalau misalkan udah gak ada yang nanya lagi, aku mau matiin share screen-nya, terus dilanjut sama Kang Baim. Silahkan Ya, Kang Baim. ya, terima kasih kepada Elizabeth. Sekarang aku mau coba share screen ya terkait, kan sekarang udah mendekati itu ya, apa itu namanya, PAS. Dikit pingin macam apa ya, nyampein ulang aja terkait materi-materi awal dan cukup didengarkan atau disimak aja deh kayaknya. Gak bakal nyuruh kalian hitung sih. Nah, kurang lebih dari bagian awal ya. Kita pertama itu bahas satu bab yang disebut besaran satuan. Nah, pada besaran satuan itu, besaran dan satuan. Besaran dan satuan itu kita diawali dengan memahami ada yang namanya suatu besaran pokok dan juga besaran turunan. Ini kelihatan nggak share screen akunya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, di besaran pokok itu biasanya besaran yang itu tuh emang udah ada dari sananya lah, simpelnya kayak gitu. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang ada hasil dari besaran pokok ini. Contoh besaran pokok yang wajib diketahui itu yang pertama adalah panjang. Panjang itu besaran pokoknya atau satuannya ya. Satuannya adalah meter. Lalu ada massa. Massa itu satuannya adalah kilogram. Lalu ada waktu. Satuannya adalah sekon atau second atau detik. Dan juga kuat arus listrik. Gimana tulisnya? Listrik aja lah.
buat arus listrik intinya. Itu tuh satuannya adalah ampere. Lalu juga ada suhu satuannya bukan Celcius, ingat, tapi Kelvin. Dan yang keenam ada intensitas cahaya, intensitas cahaya. Itu satuannya adalah kandela. Dan untuk terakhir adalah jumlah zat. Ya. Kalau dalam kimia nanti teman-teman belajar di akhir kalau nggak salah, itu adalah mol. Nah, lambangnya meter adalah M, kilogram adalah Kg, sekon adalah S, ampere adalah A, Kelvin adalah K. Lalu ada kandela, itu walaupun bahasa Indonesianya K, tapi lambangnya itu C dan D. Dan mol adalah mol, MOL. Dan apa besaran turunan itu ya? Besaran yang ada deh hasilnya dari sini. Misal ya kecepatan, bentar, masih Bu. Nah, misal kecepatan atau mungkin gaya gitu ya. Oh iya, ini linknya aku coba kasih ke Bu Rizka dulu sebentar. Bu Rizka tiba-tiba nge-line. Sebentar. Oke. Nah, misal tadi itu ada kecepatan. Kecepatan itu kan besarannya meter per second. Meter itu dari kecepatan, dari panjang, dan second itu dari waktu, kayak gitu. Jadi intinya sih kurang lebih kayak gitu ya. Besaran satuan, besaran pokok, dan besaran turunan, kayak gitu aja memahaminnya. Selain itu juga, gak hanya kecepatan, ada gaya, yang mana gaya itu satuannya Newton, ada daya, atau biasanya daya listrik atau apa gitu ya, biasanya itu watt. Lalu juga ada tekanan atau apa namanya, Pascal gitu ya, Pascal. Lalu ada frekuensi yang mungkin tadi sempat dibahas ya, frekuensi di graf melingkar, yaitu Hertz atau AZ lah. Dan terakhir ada muatan listrik atau kalau muatan, tadi ada muatan, ini yang tadi mah kan arus listriknya, ini mah muatannya, yaitu adalah Coulomb atau C. Nah, setelah teman-teman membahas terkait itu, sebenarnya masih banyak ya besaran turunan tuh. Ada beda potensial yaitu volt, ada hambatan listrik yaitu AHM, ada kapasitas kapasitor yaitu farad, yang tentu kayaknya gak bakal aku jabarin semua di sini, dan sepertinya kemungkinan kecil lah untuk keluarnya. Intinya kayak gitu. Setelah teman-teman memahami besaran satuan tentang pokok dan turunan, di bab ini juga kalian itu membahas sedikit tentang alat ukur ya. Alat ukur. Dari mulai mistar, misal aku nyebutin mistar ya. Mistar itu alat skala yang dimana penggaris gitu ya. Garis. Dia itu punya apa namanya, skala terkecilnya itu berapa coba? Ada yang tahu ya 1 mm ya. Ini aku jabaran aja, bukan untuk kalian jawab sebenarnya. Jadi kalau kita perhatiin penggaris, skala terkecil penggaris itu adalah 1 mm atau 1 mm. Setelah mistar ada yang namanya jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong kurang lebih yang pernah kita lihat ya. Itu tuh ketebalannya adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Berbeda dengan mistar, jangka sorong lebih teliti lagi ternyata. Dan terakhir, ada mikrometer sekrup. Sekrup aja lah aku tulisnya. Mikrometer sekrup itu lebih kecil lagi, 0,01 mm kayak gitu. Nah, intinya sih kurang lebih kayak gitu. Nanti di sini kalian juga berpacu dalam sebutan angka penting ya. Angka penting itu tentu teman-teman juga udah mungkin menulis ya aturan-aturan angka penting seperti apa. Yang mana nanti semua itu bermain di sini. Nah, aku simpulin aja dulu seperti itu. Terus masuk ke bab kedua, kalian juga, sebelum masuk ke bab kedua, di dalam besaran satuan juga kalian masuk ke yang namanya ini, dimensi. Jadi dimensi itu bentuk apa ya, macam pembentukan atau lambang ya, lambang pada suatu besaran kayak gitu, atau besaran pokok. Nah, yang kedua, setelah kalian belajar terkait besaran satuan, kita juga nanti masuk ke vektor, yang bagaimana kemarin udah pernah dibahas tentang vektor. Intinya vektor itu adalah berbeda dengan besaran, jadi termasuk ke dalam besaran,
Hanya dalam vektor ini kan kita pahamin ada yang namanya besaran skalar dan juga ada besaran vektor. Nah, besaran vektor ini yang bakal dibahas. Bedanya apa dengan besaran skalar? Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi dia cuma punya nilai. Tapi dia itu tidak ada arah kayak gitu. Tidak mempunyai arah kayak gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ada massa, lalu ada panjang, terus ada waktu, terus ada energi. Nah, itu termasuk ke dalam skalar. Sedangkan vektor yang akan dibahas, yang pernah dibahas juga, itu adalah besaran yang berbeda yang dia itu punya nilai dan juga dia itu punya arah kayak gitu. Punya arah. Misalnya kecepatan benda, percepatan, perpindahan, gaya, momentum, impuls, kayak gitu. Nah, suatu vektor itu simpelnya itu digambarkan seperti ini, terdapat titik awal, titik akhir, dan biasanya kalau misalkan ada dua titik dan diberi simbol, tulisannya kayak gini ya, kurang lebih. Nah, lalu setelah kita di awal mengenai skala dan besaran vektor dan besaran skalar, ada yang disebut juga resultan gitu ya. Resultan ini kurang lebih ya simpelnya hasil dari dua vektor yang berasal dari titik yang sama, menghasilkan yang namanya suatu resultan gitu ya. Dan resultan ini kita tahu sama-sama rumusnya adalah atau dilambangkan sebagai R, itu adalah akar dari F1 kuadrat atau apa namanya vektor pertama ditambah dengan F2 kuadrat gitu ya, ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Cos alfa ini adalah besar sudut yang menghimpit gitu ya, antara dua vektor ini dengan garis tengah atau resultan garisnya kayak gitu. Terus juga apalagi ya, dan misalkan kita tahu catatan gitu ya, misalkan suatu vektor itu searah atau 0 derajat, jadi misalnya punya dua garis kayak gini dan itu tuh berhimpitan, jadi gak ada alfanya itu 0 derajat gitu ya. Berarti untuk resultannya itu sama dengan F1 ditambah F2 kayak gitu. Nah, terus juga di bagian vektor ini teman-teman juga membahas satu yang disebut selain resultan juga ada selisih ya. Selisih ini juga kurang lebih ya mirip-mirip resultan. Jadi kalau resultan itu ditambah, kata kuncinya ya ini mungkin biar ulang dan biar ingat aja. Dengan selisih itu kata kuncinya adalah pengurangan atau dikurangin. Saya sesuai dengan biasanya selisih itu kan berarti delta atau antara A dan antara B, berarti dikurangin. Kurang lebih untuk rumus selisih itu sama. Jadi akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat, hanya di sininya dikurangin 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa gitu ya. Ataupun cos theta, ya tergantung di soalnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk memahamin. Nah, berbeda khusus ya di bagian vektor ini, misal ada sebuah gambar seperti ini gitu ya. Ada gambar yang punya sumbu X, ada gambar yang punya sumbu Y, terus diketahui ada garis tengah kayak gini, F kayak gitu ya. Nah, tidak hanya di sini misalkan ada alfa gitu ya. Untuk mencari vektor atau vektor Y dan vektor X berapa, kecepatannya berapa besarnya. Nah, untuk dalam kasus yang ini sedikit berbeda, tidak menggunakan, bukan menggunakan resultan ataupun selisih, tapi kita menggunakan misalnya ini adalah F1, ini adalah F2 gitu ya, atau sama-sama F1, hanya ini misalkan F1X, ini F1Y. Tadi udah juga disebutin, jadi kalau misalkan F1-nya itu sebesar, F1X itu sama dengan besarnya F dikali dengan cos alfa. Dan untuk F1Y sama dengan F dikali dengan sin alfa kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu aja deh. Nah, setelah besaran satuan, aku bikin agak bawah. Setelah dari besaran satuan, terus teman-teman udah bahas vektor, yang mungkin lumayan nanti banyak dan seru juga itu adalah terkait ini ya, kinematika ya. Di kinematika ini, teman-teman ngebahas dari mulai ini, perpindahan dan juga jarak gitu ya. Ada perpindahan, ada jarak.
pasti di sini udah pada tahu semua ya terkait pergantiannya gitu ya. Dimana perpindahan itu ya emang dari titik awal ke titik akhir intinya. Titik awal ke titik akhir. Berbeda dengan jarak, jarak itu adalah titik tempuh atau enggak seluruh perjalanannya. Jadi kayak jarak tempuh dia emang keseluruhan gitu ya, keseluruhan gerak. Sesimpel misalkan kalau misalkan ada gambar apa ya, ini titik A, terus ini titik B misalnya, dia tuh jalan ke atas baru ke bawah. Nah, ini yang disebut sebagai perpindahan itu adalah jarak dari A ke B-nya. Ini adalah perpindahan. Dan untuk jarak itu adalah jarak dari A ke titik sebelah sini, dan dari A ke titik sebelah sininya ditambahin. Nah, itu disebut dengan jarak. Itu untuk umumnya kurang lebih kayak gitu aja. Dan kinematika ini juga berlanjut terkait laju rata-rata, kecepatan rata-rata kayak gitu. Dimana untuk laju rata-rata itu sebenarnya mirip dengan ini sih, sama dengan per T. Hanya S-nya di sini itu karena rata-rata, maka S-nya itu adalah penjumlahan dari total jarak yang ada. Dan T-nya pun karena ini rata-rata, maka penjumlahan dari banyaknya waktu yang ada. Gitu. Ya, itu untuk laju rata-rata. Jadi, I-nya itu sama dengan misalkan S1 tambah S2 dan seterusnya. Dan untuk T-nya pun sama, T1 ditambah T2 dan seterusnya kayak gitu. Tadi laju rata-rata. Sekarang berbeda dengan kecepatan rata-rata gitu ya. Kalau untuk kecepatan rata-rata bukan dijumlahkan, melainkan sama sama dengan S per T. Nah, cuman dalam penyebutan ini biasanya bukan S, tapi dia menggunakan X. Jadi V sama dengan delta X. Nah, per delta T. Di mana delta itu kan selisih ya, atau antara suatu dan sesuatu yang lain. Berarti di sini delta X itu apa? Jarak awal dikurangi dengan jarak akhir, atau posisi awal dikurangi posisi akhir, atau aku sebut saja X2 dikurangi X1 per T-nya pun sama, T2 dikurangi T1. Ini untuk kecepatan. Ada kecepatan, ada kelajuan. Dari dua hal ini kita maju terkait pembahasan apa namanya. Sebenarnya nggak cuma itu sih. Ada kecepatan sesaat. Yang mana kecepatan sesaat ini tuh ini karena apa ya? Menurut aku agak lebih matematisnya ada limitnya, terus ada I sama dengan dx per dt. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah paham, aku coba liatin aja rumusnya. Kalau misalkan kecepatan sesaat gitu ya, saat itu rumusnya adalah V sama dengan dx per dt. Nah, setelah kecepatan saat ada kecepatan relatif. Kecepatan relatif ini tuh biasanya kalau soalnya itu kayak semacam mobil yang lagi berlalu lalang. Misal ada dua mobil, terus apa namanya? Ada mobil A dan mobil B. Mobil A berkecepatan sebesar V1, ini dengan V2 gitu ya. Nah, kecepatan kedua terhadap mobil pertama dinyatakan. Nah, kecepatan mobil yang kedua atau mobil B ini terhadap mobil A itu gimana? Berarti VBA. Ini agak tricky sih sebenarnya. Sama dengan VB itu atau V2 dikurangin V1 atau VA itu. Jadi, kalau misalkan ditanya ya kecepatan relatif itu, misalkan si A ingin tahu kecepatan B atau kecepatan B menurut si A, berarti B dikurangin si A itu. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini, di kinematika juga kurang lebih kayak gitu deh. Dan ada yang mungkin bisa di-highlight di sini itu adalah kinematika gagal khusus terkait rumus trilogi yang perlu teman-teman pahamin betul. Misal di sini kita paham ya, ada misalkan rumus yang pertama itu adalah ini kayak semacam rumus yang harus ditanam gitu ya. Misal kayak punya V sama dengan V0 plus minus A kali T. Lalu juga ada S sama dengan V0T dikurangin setengah AT kuadrat kayak gitu. Lalu juga ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2AS kayak gitu. Atau plus minus sih sebenarnya semuanya. Plus minus plus minus. Nah, ini tuh tergantung bagaimana kondisi soalnya. Dan ini perlu ditanamin betul di bagian kinematika ini. Terakhir, di kinematika juga sebenarnya ya kalau misalkan bentuknya itu, bentuk soalnya itu semacam grafik gitu ya. Semacam triki-triki yang mungkin udah pernah teman-teman juga dapat. Misal ada satu grafik,
satu gerak misalkan ke sana gitu ya. Dan ya misalkan di sini itu adalah meter, ini adalah second. Untuk menghitung jarak tempuhnya itu cukup untuk menghitung luasnya aja. Kalau di sini luasnya itu adalah berbentuk persegi, oh berarti hitung aja luas perseginya berapa. Kalau bentuknya adalah segitiga, atau bentuknya ya geraknya itu seperti ini gitu ya, ya berarti luas segitiga itu. Nah, beres dari kinematika kurang lebih kayak gitu. Tonton masuk ke gerak melingkar. Gerak melingkar juga kurang lebih yang udah disampaikan kemarin, udah cukup lumayan sering juga gitu ya. Dikit aja aku di sini. Terkait gerak melingkar sih yang perlu dipahamin itu adalah terkait rumus-rumus yang umum gitu ya. Dimana kita tahu kalau V itu sama dengan omega kali R, terus di omega ini turun, omega itu sama dengan apa? Bisa 2V per T, bisa juga 2VF kayak gitu kan. Dan kita tahu di sini juga sempat dibahas terkait periode dan frekuensi, di mana periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gerakan, dan frekuensi adalah banyaknya putaran atau gerak dalam satuan detik tertentu, satuan waktu tertentu. So, dan selain itu juga kita pahamin betul bahwa dalam satu putaran itu terdapat 360 derajat kan. Dan 360 derajat ini sama dengan 2 V rad. Di mana nilai V itu sama dengan kalau misalkan di soal biasanya itu 180 derajat ya. Dan maka dari perhitungan ini kita tahu satu rad itu sama dengan 180 per V derajat ya. Itu sama dengan 57,3 derajat. Nah, setelah ini ya hype-nya lagi itu kita mengenal terkait kecepatan sentripetal atau SP. Nah, sentripetal ini gerak yang arahnya ke dalam, di mana ya bisa dirumuskan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Dan terakhir dari bab melingkar ini, teman-teman perlu pahamin terkait yang hubungan roda itu. Roda yang seperti ini itu apa rumusnya, roda yang seperti ini itu apa rumusnya. Yang jelas kalau roda seperti ini, atau mungkin gampangnya roda seperti ini gitu ya. Ini tuh punya kecepatan yang sama. Kalau roda seperti ini, itu punya kecepatan sudut yang sama. Terakhir terkait parabola yang tadi juga udah dibahas gitu ya. Kurang lebih udah seperti ungkit-ungkit juga terkait parabola. Itu mungkin yang bisa aku sedikit share atau sedikit ngerangkum ya terkait persiapan KS. Mungkin bisa diseringin aja latihannya. Nah, ini ada sedikit sampaian yang akan disampaikan oleh Teh Nurul dulu. Dari itu aku persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tadi kedengeran? Ada. Ini share screen-nya udah ada? Sudah. Oke. Nah, ini di sini Teteh itu ya mau izin jelasin ulang yang nomor 2. Nah, jadi di sini soalnya tuh ada 3 buah roda A, B, dan C dirangkai seperti pada gambar. Gambarnya yang ini ya teman-teman. Terus masing-masing berjari-jari 6 cm ini yang A, 4 cm yang B, dan 8 cm yang C. Roda A dan B dihubungkan dengan rantai dan roda C seporos dengan B. Jika roda A berputar 2 putaran tiap detik, tentukan kecepatan linear roda C. Nah, di sini dari gambar yang ini, maaf ya kekecilan gambarnya. Di sini kita dapat itu ya tahu kalau di situ ada 2 buah hubungan roda-roda. Yang pertama, yang roda A sama roda B ini adalah hubungan roda-roda yang dihubungkan oleh rantai. Yang dimana si roda A itu memiliki kecepatan yang sama dengan si roda B ini. Nah, kemudian hubungan yang satu lagi itu antara si roda B sama roda C. Nah, hubungannya apa? Hubungannya itu adalah sepusat gitu. Yang dimana kalau sepusat itu sifatnya kecepatan sudut yang si roda B ini bakal sama kayak kecepatan sudut si roda C. Nah, di sini udah itu ya tempelin gitu ya si hubungan roda-rodanya. Yang ini tuh hubungan roda-roda yang dihubungkan oleh rantai.
Terus yang ini hubungan roda-roda yang sepusat. Kemudian ini ada persamaannya. Nah, kita kembali ke soal. Yang ditanyanya itu kecepatan linear roda C. Baik, yang pertama kita tulis dulu ya diketahuinya. Yang diketahui pertama ada roda jari-jari roda A itu ada 6 cm, atau kita ubah atau kita konversi ke satuan meter itu jadi 0,06 meter. Kemudian ada roda jari-jari roda B ada 4 cm, terus kita ubah ke meter jadi 0,04 meter. Kemudian ada jari-jari roda C yaitu 8 cm atau 0,08 meter. Nah, di sini juga disebutkan kalau si roda A itu berputar 2 putaran, Roda A itu berputar 2 putaran tiap detik. Nah, ini berarti dia itu kalau kita cari ya si periodenya, periode kan itu ya rumusnya itu T per N. Jadi kalau ini teh maksudnya itu bukan 2 radian per second ya teman-teman, beda lagi. Nah, tapi berarti si roda ini kita ketahui bahwa dia itu jika berputar menempuh 2 putaran, dia tuh cuma menempuh 1 detik. Nah, artinya kalau misalnya kita itu ya mau cari misalnya hubungan roda-roda si roda A sama roda B yang sepusat yang dihubungkan dengan rantai ini, kan kita dapat ya persamaan VA sama dengan VB, atau si kecepatan sudut A kali jari-jari A itu akan sama dengan kecepatan sudut B dikali jari-jari B. Nah, berarti kalau kita mau masukin ke rumus, kita kan itu ya harus tahu dulu si W-nya ini berapa, si omega ini berapa. Tetapi kan di soalnya tuh kan nggak diketahui ya si kecepatan sudutnya. Nah, berarti ini kita bisa pakai dibantuan dengan persamaan dari si kecepatan sudut itu sendiri. Nah, kecepatan sudut itu sendiri itu apa? Yaitu W sama dengan 2pi per T ya. Nah, biasanya kalau misalnya si pi-nya biasanya pi-nya nggak usah dimasukin gitu nilainya, jadi pi aja juga nggak apa-apa, biasanya sih gitu. Nah, berarti ini kan itu ya tinggal nyari T-nya berapa. Nah, si periodenya ini berapa. Nah, periode ini kita bisa dapat dari si kata kunci yang jika roda A berputar 2 putaran tiap detik. Nah, berarti kalau kita masukin ke rumus periode yang sama dengan T per N, berarti si T-nya itu atau si waktu tempuhnya itu 1 detik. N-nya ini atau banyak putarannya ini adalah 2. Berarti kita dapat si periode dari A ini adalah 0,5. Nah, sampai situ berarti langsung aja ke soal yang ditanya ini adalah si VC. Nah, VC kan itu ya berarti dia tuh adanya pada hubungan roda-roda si B sama C. Nah, sedangkan si hubungan roda-roda B sama C itu kita harus dapat dulu nilai dari si kecepatan sudut B-nya ini. Nah, tapi kan kita belum tahu ya kecepatan sudut B-nya itu berapa. Nah, berarti kita pakai bantuan dulu mencari WB-nya ini dari si hubungan roda-roda antara roda A sama B. Nah, karena si roda A karena pada saat kita masukkan ke persamaan hubungan roda-roda A dan B ini, si VA-nya itu udah diketahui gitu. Jadi bisa nyari yang si VB-nya ini. Nah, berarti langkah pertama itu kita cari dulu WB-nya berapa. WB-nya ini berarti kita pakai hubungan yang ini, hubungan antara si roda-roda A sama B.
Berarti langsung aja ya WA, atau kita cari dulu deh WA-nya. Si WA ini atau kecepatan sudut A ini sama dengan 2pi per T. Berarti ini sama dengan 2pi, oh ini TA. 2pi per TA-nya itu 0,5. Berarti di sini 2pi bagi 0,5 itu akan sama dengan 4. Berarti 4pi radian per second. Nah, berarti tinggal masukin aja ke yang persamaan hubungan roda-roda A sama B. Berarti VA sama dengan VB atau sama dengan omega A dikali jari-jari si A, jari-jari roda A ini akan sama dengan kecepatan atau omega dari si B dikali jari-jari roda B ini. Omega A kita ketahui itu adalah 4pi radian per second, berarti kita masukin 4pi dikali jari-jari A-nya itu adalah 0,06 meter. Berarti dikali 0,06. WB-nya kita gak tahu karena yang dicari, berarti WB dikali RB-nya itu adalah dikali 0,04. Nah ini kalau saya teman-teman pakai dari hitung, pokoknya bakal dapat si WB-nya itu sama dengan 6pi hasilnya. Jadi ini 4pi kali 0,06 itu 0,024pi. Berarti untuk cari WB tinggal si 0,04pi 0,04 yang ini tuh pindah ruas ke kiri. Berarti si 0,024 dibagi 0,04. Nah, hasilnya itu bakal 6pi. Atau kita peroleh si WB-nya itu adalah 6pi radian per second. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Udah kita itu ya lanjut aja. Kita nyari yang VC-nya berarti kalau kita nyari VC-nya kita pakai yang hubungan roda-roda antara si B sama C ini. Hubungan roda-roda antara roda B sama roda C ini adalah jenis hubungan roda yang sepusat yang ini. Nah, di mana si kecepatan sudut dari roda B ini akan sama dengan kecepatan sudut si roda C. Berarti tinggal kita masukin aja ke persamaan VC sama dengan RC. VC per RC akan sama dengan si omega B. Kemudian
VC-nya yang dicari per RC-nya. RC-nya itu berarti 0,08. WB-nya itu adalah sama dengan 6 pi radian per second. Atau kita tulis dulu aja 6 pi radian per second. Nah, berarti ini kita dapat peroleh si VC-nya. VC akan sama dengan 6 pi dikali 0,08 atau kita peroleh 0,48 meter per second. Nah, berarti kecepatan linear roda C itu adalah 0,48 meter per second. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, karena udah ya. Ditutup aja paling ya. Udah, ini udah beres. Udah. Oke. Baik, alhamdulillah teman-teman, bahasan agenda hari ini telah telah selesai. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Insya Allah nanti ini ada rekamannya. Bisa teman-teman putar kembali. Untuk mengakhirinya, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Boleh nanti ajakin lagi teman-temannya untuk agenda pekan depan. Insya Allah pekan depan masih melanjutkan pekan fisika. Untuk bahasan materi baru, nanti boleh teman-teman ajak lagi teman-teman yang lain. Insya Allah juga dalam waktu, kalau misalkan di Instagram udah ada beberapa konten, kita bakalan ada open lagi untuk anak-anak kelas 10. Mungkin masih ada teman-teman yang lainnya yang masih mau ikut, nanti kita bakalan coba ya buat pelan-pelan. Oke, udah ditutup dengan doa juga. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam agenda hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.